Nah, awal mula muncul jurnalistik pada zaman Romawi kuno pada masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Sejarah jurnalistik selalu berkaitan dengan kata akta diurna, yaitu papan pengumuman. Nah, akta diurna ini sejenis majalah dinding atau papan informasi. Di sini, akta diurna diyakini sebagai kegiatan atau produk jurnalistik pertama di dunia. Berita di akta diurna kemudian disebarluaskan. Maka, pada saat itu muncullah para diurnari, yaitu orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat atau informasi penting. Dari kata akta diurna inilah secara makna jurnalistik berasal, yakni dari kata dojour dan juga jurnal, yang artinya hari, catatan harian, atau laporan. Dari kata diurnari ini muncullah kata diurnalis dan jurnalis yang berarti wartawan. Nah, di sini mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa? Ini diakibatkan karena perspektif orang yang memandang bahwa jurnalistik adalah sebagai pers atau media massa, yang dimana kita tahu bahwa komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Nah, di sini apa saja peran pers? Ada 5 jawaban tentang peran-peran pers. Yang pertama, sebagai media informasi. Maksudnya, pers hadir sebagai pembawa atau penyampai informasi kepada masyarakat, sehingga keterbutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi. Yang kedua, sebagai media pendidikan. Dalam hal ini, pers turut mencerdaskan bangsa dengan menyebarkan informasi berkualitas dan mendidik, menyampaikan informasi teknologi dan pengetahuan baru, merangsang kreativitas anak, bahkan memberikan ruang bagi pemikiran baru. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Di sini, pers berfungsi sebagai media yang memberikan hiburan kepada kalangan di berbagai umur sesuai dengan standar mereka. Yang keempat, sebagai media kontrol sosial. Di sini, pers berfungsi mengontrol situasi sosial, misalnya memberitakan peristiwa pelanggaran hukum, penyelewengan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, penyalahgunaan anggaran publik, dan lain-lain. Dengan demikian, tercipta kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari hal-hal yang patut atau merugikan. Kemudian yang kelima, sebagai lembaga ekonomi. Di sini, pers harus bisa menghidupi dirinya sendiri, memberikan kesejahteraan kepada wartawan atau karyawannya, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini, pers bahkan sudah menjadi industri, sehingga berita kerap dijadikan komoditas yang semata-mata menarik segmen pasar itu. 4 teori pers. Yang pertama, ada teori pers otoritarian atau otoriter. Nah, teori ini adalah teori yang mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Yang kedua, ada teori pers liberal. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, teori pers komunis atau Marxis. Nah, teori ini mulai berkembang sejak awal abad yang ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Dan yang terakhir, ada teori pers tanggung jawab sosial. Nah, pada teori pers ini, forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak terhadap kehidupan sosial.